Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, ma ba'du. Alhamdulillah, pada malam mulia ini Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan kita berkumpul ada di tempat ini dalam rangka menghadiri penutupan sementara acara hadrah, yang mana hakikat daripada adanya hadrah ini adalah salah satu juga mengingat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu yang di situ bentuk syiar Allah Subhanahu wa taala, maka hakikatnya itu adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala tidak diberikan kecuali kepada hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala bahasakan di dalam Al-Quran, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhah wa la ta'du 'aynaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu 'an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, wasbir nafsaka, buatlah sabar nafsu kamu. Allah bahasakan di dalam Al-Quran, buatlah sabar diri kamu. Para ulama mengatakan tabi'atun nas an-nufur an majalisus salihin. Tabiatnya manusia itu lari daripada majelis-majelisnya orang soleh. Majelis yang di situ zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, tabiatnya manusia di situ lari. Malas untuk menghadiri. Tidak ada rasa keinginan untuk hadir. Oleh karena itu perlu kesabaran menghadiri majelis salihin, majelis yang di situ zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum. Duduk bersama orang-orang yang dia munajat, meminta, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana duduk di situ tidak lain kecuali mengharap ridhanya Allah Subhanahu wa taala, mengharap cintanya Nabi Muhammad SAW, mengharap pandangan daripada orang salihin, para salafun salihin. Wala ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya. Jangan kamu palingkan matanya kamu dari mereka, yang mana mereka ini asik dengan zinatud dunya, perhiasan dunia, kesenangan dunia. Jangan kumpul sama mereka. Kamu kumpul sama orang soleh, katut ikut menjadi orang yang soleh. Kamu kumpul dengan orang yang ahli zikir, maka kamu akan zikir sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kumpul dengan orang-orang yang lalai, akhirnya kamu menjadi hamba yang lalai. Wala ta'du 'ainaka turidu zinatal hayatid dunya wala tuti' man aghfalna qalbahu 'an dzikrina. Jangan kamu ikuti, kamu taati, kamu ikuti orang yang aku buat lalai, katanya Allah SWT. Emang orang yang dia menjauhi majelis-majelis khair, orang yang tidak mau dengan kebaikan, emang Allah buat dia lalai. Allah bahasakan wala tuti' man aghfalna, bukan Allah katakan wala tuti' man ghafala. Jangan kau ikuti orang yang lalai, tapi aku buat lalai. Ya, berarti ini orang yang dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Wala tuti' man aghfalna qalbahu 'an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Ikuti hawa nafsunya, kepingin lari daripada majelis salihin. Makanya Abdullah, khususnya para syabab ini, masya Allah, yang harusnya mereka asik dengan permainan, yang asik dengan permainan yang ada di luar sana, tapi bisa kumpul ada di sini zikir bersama-sama zikir kepada Allah SWT. Ya, ini insya Allah satu tanda bukti antum termasuk
calon-calon insyaallah menjadi hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala. Maka Abdullah Muslim Tahir dia berkata dalam bacirnya, "Usikumu ya ma'syaral ikhwani, alaikumu bi ta'ati dayani, iyyakumu an tuhmilu awqatakum fatandamu yawman ala ma fatakum." Hati-hati, iyyakumu an tuhmilu awqatakum, jangan sampai kamu buang-buang waktunya kamu buat lalai. Akhirnya kamu nyesel. Ada satu waktu nanti orang itu nyesel. Dikatakan waktu orang itu tahu penyesalan dua ini yang pasti, yaitu pertama inda sakratil maut. Ketika orang sakratil maut tahu, idza aradta an ta'rif haqarat ad-dunya is'al ahad wa huwa fi sakratil maut. Kalau kepingin tahu betapa hinanya dunia, tanya seseorang ketika lagi sekarat. Orang kaya tanya sama urusan suhulannya pas lagi sekaratul maut, kelas dia sudah lupa dengan dunianya. Kemudian yang kedua yang tidak bakal diterima juga penyesalan untuk selamanya, yaitu orang yang sudah ada di hari kiamat. Antum asyabab, gunakan waktunya kamu untuk mencari ilmu. Tadi sudah disinggung, bukan hanya hadir majelis, tapi ini jadikan satu momentum. Duduknya antum ada di majelis juga menjadi satu tim yang syabab semangat untuk mencari ilmu. Wa a'miru awqatakum bit-ta'ah, iyyakum an tuhmilu awqatakum fatandamu yawman 'ala ma fatakum, wa innama ghanimatul insani, waktu emasnya manusia itu syababuhu, di masa mudahnya, wal khusru fit tawani, penyesalan itu dalam selalu menunda, nanti akhir kalau sudah tambah tua nyesal sudah. Makanya orang tua itu selalu berharapnya anak itu kepingin menjadi anak yang soleh, punya anak, anaknya soleh, punya anak jadi ulama, punya anak jadi orang yang bisa dibanggakan sama orang tua. Maka antum cari ilmu, jangan tidak cari ilmu. Karena yang membedakan orang bodoh dengan orang yang punya ilmu, ya karena ilmunya sama. Apa bedanya kita dengan orang lain? Ya ilmu yang membedakan. Hal yastawul ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun? Apakah sama orang punya ilmu sama orang tidak punya ilmu? Tentu beda. Yarfa'illahu ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Allah angkat derajatnya orang mukmin, tapi yang punya ilmu Allah angkat derajatnya jauh lebih besar. Maka dari situ ikhwani yang dirahmati oleh Allah SWT, manfaatkan waktu emas-emasnya antum ini, waktu yang sangat berharga ini. Cari ilmu, jangan sampai kamu nyesel nanti di masa depannya kamu. Syughul, na'am, kerja ada waktunya, tapi cari ilmu. Apapun ilmu, orang kalau punya ilmu itu punya kedudukan di mata manusia, dia mendapatkan kedudukan, apalagi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka raihlah ilmu, karena itulah yang nemeni kamu untuk masa depannya kamu. Jangan sampai kamu teledor untuk masa depannya antum-antum ini, akhirnya masa depannya tidak ceria. Man lam yadhuqullah ta'allumi sa'atan tajarra' dhullal jahli tula hayatihi. Siapa orang yang tidak merasakan rasa hinanya, pahitnya belajar yang waktunya sesaat, maka rasakanlah rasanya hina ini untuk seterusnya. Capek untuk sukses. Kita capek main bola untuk ngejar supaya kita menang, harus capek supaya kita menang. Begitu juga masa depan kita, supaya ceria ya harus capek sebentar untuk masa depan yang ceria. Jadi ulama, jadi anak yang soleh, jadi anak yang bisa dibanggakan oleh kedua orang tua. Sebetulnya al-fakir tidak pantas berbicara ada di hadapan para guru-guru kita ini, ada di hadapan Ustazuna Alwi bin Ali Al-Habsyi, ada Ustaz Muhammad bin Husain. Walakin imtithalul amar, kemudian juga sahibul bait, menyenangkan hatinya sahibul bait. Wa hadza minni wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.